redoks ini adalah reaksi kimia yang dimana terjadi perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang dimana terjadi setelah terima elektron antar zat. Yang dimana dalam reaksi redoks ini terdapat reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu merupakan reaksi penangkapan elektron atau pengurangan bilangan oksidasi, yang dimana dalam zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator, sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron atau penambahan bilangan oksidasi, yang dimana zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Uji coba penerapan reaksi reduksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu baterai, air, dan juga garam. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat larutan garam, yang mana kita campurkan garam ke dalam air. Kemudian diaduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, kemudian kita masukkan baterai ke dalam larutan garam. Nah, setelah dimasukkan, kita tunggu reaksi apa yang akan terjadi. Setelah dicelupkan ke dalam larutan garam, ternyata baterai tersebut mengeluarkan gelembung-gelembung, yang mana gelembung-gelembung yang keluar dari dalam baterai itu merupakan adanya aktivitas pelepasan oksigen atau yang biasa kita kenal dengan reaksi reduksi. Salah satu contoh reaksi oksidasi ialah perkaratan pada besi. Reaksi oksidasi tidak hanya terjadi pada perkaratan besi, namun juga terjadi pada pencoklatan pada buah apel. Perhatikan buah apel pada gambar di samping ini. Kalian tahu nggak sih kenapa buah apel bisa berubah warna menjadi kecoklatan kalau didiamkan dalam beberapa menit? Karena oksigen terdapat pada sel enzim polifenol, oksidase atau yang sering kita dengar dengan PPO di kloroplas dengan cepat mengoksidasi senyawa fenol yang terdapat pada jaringan buah apel menjadi oikoenon, sehingga buah apel yang tidak berwarna tadi berubah menjadi warna kecoklatan. Sekarang kita akan membahas elektrokimia, yang dimana elektrokimia ini adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi dalam media cair seperti larutan, yang dimana pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia ini menerapkan prinsip reaksi redoks, di mana salah satu zat yang akan dipisahkan Yang pertama, sejumlah garam dari logam penyepu dilarutkan ke dalam air sampai dihasilkan suatu larutan jenuh garam logam penyepu. Kemudian logam penyepu ditempatkan sebagai anoda, sedangkan logam yang akan disepu ditempatkan sebagai katoda. Setelah itu, arus listrik DC dialirkan ke rangkaian tersebut sehingga terjadilah proses elektrolisis, yang dimana anoda terjadi proses oksidasi dari logam penyepu, terionisasi membentuk ion-ion logam. Kemudian di katoda itu terjadi proses reduksi ion-ion logam penyepu sehingga ion-ion logam penyepu akan membentuk logam dan melapisi logam yang akan disepu. Itu salah satu contohnya adalah penyepuhan sendok besi dengan logam perak, yang dimana sendok besinya itu ditempatkan sebagai katoda,